Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, para mahasiswa. Salam, salam sehat selalu. Pada malam ini kita bertemu kembali. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang strategi harga. Jadi harga merupakan komponen dari maka teknik kedua, dan maka bukan salah satu P yang dapat mendatangkan keuntungan ya. Nah, sedangkan yang berbeda adalah produk produk tempat dan promosi itu menimbulkan biaya bagi perusahaan. Oke, jika Bapak untuk mengambil lakukan share screen, ya silakan simak video ini dan nanti diberi komentar ya, mendapatkan aplikasi sendiri dan apa-apa yang sudah manfaat apa yang sudah Anda dapatkan dari penjelasan Bapak ini. Oke, sudah Bapak sudah nampak ya. Ini strategi harga ya. Jadi strategi harga adalah cara perusahaan untuk menentukan harga produk ya atau jasa untuk mencapai tujuan bisnis seperti profit ya, laba, market share, atau positioning. Jadi harga ini salah satu komponen marketing yang bisa mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Jadi ini bukan cuma soal murah atau mahal, tapi juga soal persepsi nilai bagi pelanggan, nilai di mata pelanggan. Jadi berikut ini akan Bapak jelaskan tentang inti ya dan jenis-jenis strategi harga yang paling umum digunakan oleh perusahaan ya. Yang pertama adalah cost based pricing. Jadi sini artinya cost itu biaya, based pricing ini penetapan harga berbasis biaya. Jadi langkah pertama kita harus menentukan berapa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membuat produk tersebut. Nah ini menentukan harga atau biaya plus dan margin keuntungan berapa persen, apakah 5%, apakah 10%, apakah 50%. Nah itu ya. Jadi rumus sederhananya lah harga sama dengan biaya plus margin. Contohnya misalnya modal produk 50.000, jadi untuk membuat itu modalnya 50.000, artinya biaya itu dikeluarkan 50.000 untuk membuat satu produk tersebut ya. Nah dijual dengan 5.000, berarti 25.000 itu merupakan marginnya. Nah, itu berapa persen dari 50.000. Jadi kelebihannya ini mudah dihitung dan aman, tidak rugi. Kekurangannya tidak mempertimbangkan pasar atau kompetitor pesaing. Ini ke cost based price. Jadi kita tentu ada berapa biayanya, biaya variabelnya berapa, biaya tetapnya ya, dan biaya lain-lainnya atau ya, dan kemudian kita tentukan margin keuntungannya. Ya bisa pakai persentase ya. Bisa 5%, 5% dari 50.000 atau 10% 50.000. Kalau sudah 20% berarti 60.000 ya. Itu ada 20% ya. Kan 25% berarti bisa 62.500. Nah, kalau ini apa sih 50% ya, jadi 5.000. Nah, ini namanya cost based pricing. Jadi kelebihan tadi itu mudah dihitung ya, mudah dihitung, aman, tidak rugi ya. Kekurangannya tidak mempertimbangkan pasar atau kompetitor ya. Ya, mungkin kalau bersaing harganya akan lebih murah dari 5.000, si 5.000, sehingga konsumen akan beralih untuk membeli pesaing ya, itu kelemahannya. Kemudian yang kedua itu value based pricing. Jadi ini pada warga bahasa nilai. Jadi berdasarkan kualitas produknya ya. Nah, tidak menggunakan rumus ya. Jadi kalau nilai, jadi harga itu berdasarkan nilai yang berdasarkan pelanggan, bukan biaya. Jadi contoh iPhone mahal karena brand dan experience-nya, kan iPhone sudah terkenal, pengalaman, brandnya bagus ya, kuat ya. Ya. Jadi uh, jadi ya, harganya bisa nilai ini ya. Nggak ada konsultasi, dan konsumen dapat melakukan konsultasi ya, mahal karena ada kenapa iPhone mahal harganya, karena konsumen bisa berkonsultasi dengan ahlinya. Ini yang membuat ini namanya nilai. Jadi maka perusahaan iPhone itu harganya mahal ya, premium, karena barang ini penuh nilai yang baik, yang sangat baik ya, sangat luar biasa, sehingga harga itu mahal karena nilai yang sudah pelanggan ya. Nah ini contohnya. Kemudian kelebihannya bisa ambil margin tinggi ya, cocok untuk brand kuat ya, bisa ambil margin tinggi ya, karena ada konsumen memang yang melihat nilai kualitasnya ya, bukan harga ya. Jadi kekurangannya ini butuh pemahaman pasar yang dalam ya. Nah, ini dia.
Ini namanya value based pricing, berbasis nilai. Jadi kalau harganya mahal itu pada umumnya menggambarkan produk itu berkualitas, bernilai tinggi ya. Ada suatu produk memang tidak bisa ditawar, ya, tidak bisa ditawar-tawar, harganya tidak bisa ditawar, itu berarti produk itu bernilai ya. Di value based pricing, jadi harganya mahal, harganya premium ya. Ini satu anggap berdasarkan nilai, nilai yang diberikan oleh pelanggan. Kemudian competitive pricing, jadi berbasis kompetitor, berbasis pesaing ya. Jadi di sini harga mengikuti atau misalnya pesaing. Nah, jadi bisa lebih murah daripada lebih dari pesaing. Ini berarti kalau kita perusahaan kita itu menetapkan harga lebih murah ya, berarti kita menggunakan strategi penetrasi harga ya, strategi penetrasi atau sama paritas harga sama pesaing atau lebih mahal. Berarti ini premium positioning. Ini cocok untuk pasar yang kompetitif, misalnya marketplace ya, ada Tokopedia, Shopee, Blibli dan sebagainya. Itu namanya pasar yang kompetitif misalnya ya. Jadi kompetitif pricing ini cocok untuk pasar yang sifatnya kompetitif ya. Kemudian ada penetration pricing. Jadi harga awal sangat murah untuk masuk pasar cepat. Jadi kalau untuk dapat meningkatkan pangsa pasar, maka harganya kita lebih baik menggunakan penetration pricing, mendapat harga penetrasi. Jadi harga awal itu sangat murah ya. Tujuannya untuk dapat banyak pelanggan, mengalahkan kompetitor ya. Resikonya susah masuk, naikkan harga nanti makin kecil ya. Nah, risikonya karena kita sudah melakukan harga awal murah ya, sehingga kita akan sulit untuk naikkan harga. Kalau harga akan naik, dia akan berkurang pelanggannya ya. Dan ya, ini tujuannya kenapa perusahaan itu menggunakan penetrasi pasar, tujuannya ini mengalahkan pesaing dengan dapat banyak pelanggan ya. Agar dapat masuk pasar dengan cepat ya. Ini menerobos nih, penerobosan, strategi harga penerobosan, harga penerobosan. Kemudian seeking pricing ya, awalnya harga tinggi, lalu turun bertahap, tinggi sama tinggi, nanti setelah misalnya pada lebaran itu sepatu harga awalnya tinggi, setelah lebaran harga mulai turun ya. Ini cocok untuk produk baru atau inovasi atau target early adopter ya. Contoh target baru saat launching itu mahal, tapi lama kelamaan berinya waktu berlalu, jadi ini ada jadi muncul baru, jadi ini ya harganya lebih murah atau turun ya. Nah itu tadi dia. Ini contohnya ini namanya skimming pricing ya. Kalau pertama mungkin HP Oppo ada muncul seri yang terbaru, itu harga si terbaru tuh mahal. Tapi seri yang terdahulu itu awal jadi turun harganya. Itu contohnya namanya skimming pricing. Kemudian psychological pricing, arti memanfaatkan psikologi pelanggan ya, jiwa pelanggan. Contohnya kalau harga 9.000 terasa lebih murah dari 100.000, paling istrinya 100.000, itu 1.000 selisihnya. Diskon 50% walau harga dinaikkan dulu ya. Kalau Anda misalnya ke Mega Mall, mampir ke Matahari ya, Matahari department store ada pakaian, terus itu ada diskon harganya 1 juta, diskon 50%. Nah, ini namanya psikologi. Jadi jiwa konsumen sudah terpengaruh oleh ada diskon 50%, padahal harganya tuh sudah dinaikkan dulu ya. Ini namanya psikologi. Atau ada harga 99.000. Nah, ini kan lebih murah 100.000, apalagi sih yang 100.000 cuma 1.000 rupiah. Nah, itu kan ini namanya psikologi, berarti dapat mempengaruhi jiwa konsumen. Kemudian ada 7 bundle pricing ya. Bundle pricing ini menjual beberapa produk dalam satu paket lebih murah. Contoh paket internet plus TV plus telepon, paket hemat makanan. Kalau kita beli paket kan ada harga hemat, nah itu namanya bundle pricing. Paket internet plus TV. Kalau kita beli paket saja kan lebih mahal ya. Kalau kita beli TV saja lebih mahal. Kalau kita beli satu paket ini, itu biasanya harganya lebih murah, gitu, lebih terjangkau ya, lebih murah dibandingkan dengan satu-satu bagian ini. Itu namanya bundle pricing. Jadi harga kemudian yang ke-8 dynamic pricing. Namanya harga dinamis, artinya harga itu berubah tergantung kondisi ya, tergantung kondisi. Contohnya tiket pesawat. Nah ini kalau pada saat hari luar Idul Fitri harganya mahal naik ya. Pada saat-saat tapi harganya menurun. Demikian juga hotel ya.
Atau demikian di hotel ya, kalau saat lebaran ya, saat ada event-event besar di tingkat nasional, nah bisa harga lantai hotel juga naik ya. Sedangkan kalau sepi ya biasa itu agak tidak menurun ya. Nah ini juga ride hailing itu kayak Gojek, Grab ya, itu juga harga tuh berubah tergantung kondisinya gimana. Kemudian tips memilih strategi harga. Jadi bagaimana kita memilih strategi harga. Nah, ada beberapa tips yang dapat kita gunakan. Yang pertama, pilih strategi berdasarkan target pasar. Nah, siapa pasar kita? Apakah premium, apakah massa ya? Apa tujuan bisnis? Cepat laku atau margin besar? Nah, itu ya. Kalau kita cepat laku ya harganya kita gunakan misalnya penetrasi pasar, gitu kan. Tapi kalau kita biasa memilih margin besar, bisa bisa cost based pricing ya, cost based pricing ya. Cost based pricing atau itu contohnya, atau posisi brand murah, standar, eksklusif ya. Ya, atau tingkat persaingan. Kalau tingkat persaingan kita gunakan competitor pricing ya, atau nilai produk beli, jadi kalau nilai beli berarti pada value based pricing. Nah, ini contoh sederhana nih ya. Jadi ini cara apa? Contoh sederhana bahwa produk baru tanpa brand. Jadi kalau produk baru tanpa brand itu ada perbuatan tidak ada tanpa merek. Nah, kita gunakan pakai penetration pricing, jadi harganya murah ya. Tapi kalau jasa profesional, nah ini kita lihat nilainya, nih manfaatnya yang kita beli ini jasa profesional, dipakai value based pricing. Jadi pendataan harga berdasarkan value-nya, nilainya yang dibeli jasa profesional. Misalnya dosen, konsultan, ya, pengacara itu kan jasa profesional. Nah, itu biasanya penetapan harganya berdasarkan nilai yang dimiliki oleh jasa profesional tersebut, atau produk umum di marketplace. Nah, ini misalnya kayak di Shopee, di di Shopee, TikTok, di Tokopedia, nah di Blibli, ya di Lazada itu bisa menggunakan pakai competitive pricing, gitu ya. Kemudian pertanyaannya, siapakah yang menentukan harga ya? Siapa yang menentukan harga? Yang menetapkan harga produk bisa berbeda-beda tergantung jenis bisnis, tapi umumnya ada beberapa pihak utama. Yang pertama, perusahaan atau pemilik bisnis. Jadi ini yang paling utama. Jadi siapa di dalam perusahaan itu? Ya pertama pemilik. Kalau usaha kecil berarti ownernya ya. Tapi kalau perusahaan besar ada tim manajemennya, ada divisi marketing atau pricing atau finance. Jadi kalau di perusahaan itu ada divisi pricing, maka yang menetapkan adalah divisi pricing. Tapi kalau di perusahaan tidak ada ada divisi marketing, ya berarti tidak ada pricing dan finance, berarti ya divisi marketing ya. Tapi kalau tiga tidak ada ya tim manajemen ya. Jadi mereka menentukan harga berdasarkan apa? Ada biaya produksi ya. Jadi harga berarti dulu berdasarkan harga biaya produksi yang dikeluarkan. Biaya produksi itu biaya bahan bakunya, ya biaya penolong dan sebagainya ya. Itu biaya produksi ya, biaya mesin ya dan sebagainya. Nah, ada biaya variabel ya, ada biaya tetap ya dan sebagainya. Target keuntungannya berapa? Berapa persen keuntungannya? Berapa marginnya ditentukan ya? Dan bagaimana strategi bisnisnya? Ya, kami juga melihat dengan perusahaan tentunya menganalisis pasar dan pesaing. Bagaimana pesaing berkembang harganya? Ya juga lihat di samping berdasarkan biaya produksi, target keuntungan, strategi bisnis juga perusahaan dalam menentukan harga itu harus melihat pasar ya, harus melihat pasar dan pesaing ya. Bagaimana pesaing menetapkan harga untuk produknya ya. Tapi kalau perusahaan itu menetapkan harga lebih tinggi dari pesaing, maka konsumen akan beralih ke pesaing ya. Nah, ini caranya. Jadi kalau ini perusahaan ya, nah, siapa tentukan. Jadi kalau siapa yang ada dalam perusahaan itu, ada owner, kalau misalnya owner, misalnya warungnya ownernya, nah, kan owner pemilik warung itu kafe ya, nah ini ownernya. Jadi ada atau tim manajemen atau divisi marketing, pricing atau finance, finance itu keuangannya. Kemudian kalau dia sifatnya distributor, nah, distributor atau retailer, pengecer. Pengecer itu kayak Alfamart, Indomaret ya, supermarket, ya, KS dan sebagainya. Dalam beberapa kasus harga juga bisa dipengaruhi oleh pihak penjual ya. Nah, contoh toko atau reseller menaikkan harga. Marketplace seller menentukan harga sendiri ya. Jadi harga bisa berbeda walaupun produknya sama ya, karena masing-masing toko itu bisa menaikkan harga. Marketplace seller juga menentukan harga sendiri, sehingga produknya sama tapi harga bisa berbeda ya. Nah, bisa berbeda. Misalnya harga pakaian di Matahari Mall
bisa beda dengan pakaian di materi di department store lainnya, karena masing-masing toko harus itu bisa menaikkan harga atau bisa menentukan harganya sendiri. Nah, kemudian pemerintah juga bisa menentukan harga, ya bisa mengatur harga, men-setting harga yang menegak. Tapi ini untuk produk tertentu yang menyangkut kepentingan orang banyak. Misalnya untuk bahan tertentu pemerintah ikut menentukan harga, misalnya BBM ya, pertalite plus solar, atau pertamax ya, listrik, beras ya. Nah, jadi beras bahan tertentu ini yang biasa pemerintah ikut campur tangan dalam menentukan harga, berapa harga 1 liter ya. Nah, dijual untuk konsumen, pertalite berapa itu diatur oleh pemerintah. Kemudian ada juga mekanisme pasar, jadi harga juga ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar, supply and demand ya. Kadang bukan satu saja tapi pasar dengan harga. Kalau harga naik saat barang langka, kalau barang langka harga naik ya. Berarti ditentukan ini adalah supply and demand ya. Pasar yang menentukan harga, tergantung pada mekanisme pasarnya. Harga turun saat banyak pesaing ya. Pada saat lebaran banyak yang minta, harga naik. Tapi pada saat pelanggan tidak ada, kurang pelanggan, tidak melibatkan sepi ya, itu berarti nggak turun karena atau tidak banyak pesaing. Ini mekanisme untuk supply and demand-nya ya. Kemudian kesimpulan sederhana, jadi harga produk biasanya ditetapkan oleh perusahaan tapi bisa dipengaruhi oleh penjual, reseller, atau pemerintah, atau kondisi pasaran ya. Ini kalau ditanya siapa yang menentukan harga ya. Nah, bagaimana kemudian bagaimana streaming harga dia, kalau itu ada 8 ya, ada 8 bagaimana tips pemisah harga. Kemarin kita akan bicara tentang strategi penetrasi pasar, strategi penetrasi, strategi penerapan harga ya. Nah, jadi strategi pertama kita akan bicara tentang strategi penetrasi harga, price penetration strategy. Jadi strategi ini adalah pendekatan penerapan harga yang menetapkan harga produk atau layanan pada level yang lebih rendah daripada pesaing pada saat penjualan atau masuk ke pasar baru. Jadi tujuannya adalah menarik banyak konsumen dengan cepat, meningkatkan pangsa pasar ya, dan menciptakan efek network atau skala ekonomi yang dapat menurunkan biaya produksi di masa depan. Nah, ini tujuan dari perusahaan itu menggunakan strategi penetrasi harga ya, atau price penetration strategy. Yang pertama, menarik banyak pelanggan dengan cepat ya, meningkatkan pangsa pasar ya, kemudian menciptakan efek network atau skala ekonomi yang dapat menurunkan biaya produksi di masa depan. Mengapa menggunakan penetrasi harga? Ditanya mengapa ya? Mengapa menggunakan penetrasi harga? Alasannya pertama, meningkatkan volume penjualan. Harga rendah menarik konsumen yang sensitif terhadap harga, sehingga penjualan awal dapat melambung. Jadi kan semua konsumen kan pastilah mencari harga yang rendah ya, dengan kualitas yang bagus tuh konsumen kan. Nah, jadi makanya itu perusahaan itu menggunakan pasar dengan tujuan untuk menekan volume penjualan, karena harga rendah itu menarik konsumen yang sensitif terhadap harga, sehingga penjualan awal dapat melambung. Yang kedua, mendapatkan pangsa pasar cepat, jadi menjadi pilihan utama karena dia lebih murah dibandingkan pesaing. Itu kan ya, konsumen pasti secara umum ya, memang sebagai konsumen ya, pastilah kita memilih ya yang lebih murah, harga yang lebih murah ya, nah dibandingkan pesaing, sehingga perusahaan mendapatkan pangsa pasar cepat. Menciptakan hambatan masuk, jadi kalau ada pesaing masuk dengan produk kita yang lebih murah, jadi terhambat ya. Setelah pasar cukup besar, pesaing akan sulit masuk kembali dengan harga lebih tinggi ya, karena ada situ produk harga lebih murah daripada pesaing. Kemudian efisiensi skala, economies of scale ya, jadi volume penjualan tinggi menurunkan biaya per unit di produksi distribusi logistik. Jadi kalau volume tinggi dapat menurunkan biaya per unit, tapi kalau volume rendah tidak meningkatkan biaya per unit, maka itu menggunakan penetrasi pasar harga. Itu ya, tujuannya pada asalnya efisiensi skala, economies of scale. Kemudian membangun kesan merek agar terjangkau, meningkatkan exposure dan percobaan produk, membantu brand awareness. Nah, ya. Nah, ini, jadi dia dengan kalau ingat mereknya ya, bahwa merek tersebut harganya murah, itu ya. Jadi dapat membangun kesan merek bahwa merek itu merek yang perlu bernilai dan harganya murah dan merek ini. Nah, itu membangun kesan merek. Kan mendorong
loyalitas awal. Konsumen yang puas dengan nilai-nilai produk dapat menjadi pelanggan atau setia bahkan setelah harga naik ya. Oke, kapan penetrasi harga cocok diterapkan ya? Nah, ini kenapa perusahaan menggunakan harga. Ini alasannya ya, dapatkan beberapa alasannya ini. Kemudian kapan penetrasi harga cocok diterapkan? Jadi pertama, kapan ada pasar baru atau segmen baru. Jadi harga ini cocok digunakan bila produk itu produk itu memasuki pasar baru atau segmen baru. Jadi produk itu belum dikenal, konsumen belum memiliki preferensi kuat, sehingga perusahaan itu lebih baik menggunakan penetrasi harga ya. Kemudian produk itu dengan biaya marginal rendah, misalnya produk digital, SaaS atau barang manufaktur dengan biaya produksi yang top yang dapat turun drastis pada volume tinggi ya nih. Kemudian persaingan harga tinggi, jadi pasar sangat sensitif terhadap harga. Biasanya barang konsumen cepat habis. Nah, ini BPP menggunakan penetrasi harga ya. Atau strategi first mover, jadi ingin menjadi pemimpin pasar sebelum pesaing dapat meniru. Itu namanya strategi first mover ya. Nah, lebih baik menggunakan penetrasi pasar harga ya. Kemudian produk dengan diferensiasi pos yang terbatas ya. Produk dengan diferensiasi pos terbatas artinya nilai tambah produk tidak cukup kuat untuk menggunakan harga premium. Jadi kalau nilai tambahnya masih sedikit ya, masih lemah, maka lebih baik menggunakan penetrasi harga, lebih cocok ya. Tapi kalau nilai tambahnya kuat, nilainya kuat ya, sehingga bisa menggunakan harga premium. Tujuan jangka pendek memperoleh data pasar. Jadi harga rendah itu mempercepat akumulasi data penjualan, umpan dan perilaku konsumen. Dan inilah kapan penetrasi harga diterapkan. Jadi ada pertama pasar baru atau segmen baru, ya produk dengan biaya lebih rendah, persaingan harga tinggi, strategi first mover ya, produk dengan diferensiasi pasar terbatas. Kemudian tujuan jangka pendek memperoleh data pasar. Jadi beberapa lagi ya. Jadi kapan kita menggunakan harga apabila produk itu belum dikenal ya, konsumen dan konsumen belum memiliki preferensi kuat ya. Kemudian kita gunakan penetrasi harga cocok penetrasi harga yaitu bila barang manufaktur dengan biaya produksi untuk dapat turun drastis pada volume tinggi. Nah, tapi kalau barang manufaktur dengan biaya produksi yang naik, nah kita tidak bisa menggunakan pasar harga, penetrasi harga. Berarti bisa menggunakan cost based pricing, gitu kan. Kemudian pasar sangat sensitif harga. Jadi kalau pasar sangat sensitif harga, kita lebih baik menggunakan penetrasi harga ya. Kemudian kalau kita ingin menjadi pemimpin pasar sebelum bersaing, ya kita lebih baik menggunakan penetrasi harga ya. Kemudian kalau nilai tambah produk kita masih belum kuat, masih lemah dibandingkan pesaing, ya kita lebih baik menggunakan penetrasi harga. Tapi kalau sudah kuat, lebih kuat pesaing, kita bisa menggunakan cost based pricing ya. Kalau kita ingin cepat menggunakan data penjualan, umpan balik, itu kita lebih baik menggunakan penetrasi harga ya. Oke. Langkah-langkah implementasinya. Jadi langkah-langkah dalam implementasi menentukan harga. Jadi pertama kita harus menganalisis biaya dan margin. Jadi pertama kalau kita menetapkan harga produk itu, kita harus menghitung biaya variabel per unit bahan bakunya, berapa dan kerja langsung ya. Setelah itu tentukan biaya tetapnya pabrik, pemasaran ya, riset and development ya. Kemudian pastikan harga penetrasi masih menutupi biaya variabel itu ya. Pastikan harga penetrasi masih menutupi biaya variabel. Tapi kalau harga penetrasi tidak menutupi variabel akan rugi ya. Nah, sehingga kalau harga penetrasi masih menutupi biaya variabel dan memberikan margin produksi yang cukup untuk biaya tetap dalam jangka menengah. Jadi istilahnya harga penetrasi harus dapat menutupi biaya tetap dalam jangka menengah. Itu ini langkah-langkah implementasi menentukan penetrasi harga. Kemudian segmentasi pasar. Yang pertama, kita melakukan segmentasi pasar. Kita identifikasi segmen konsumen yang sensitif. Harga misalnya pelajar, rumah tangga berpenghasilan menengah atau rendah. Ini jadi kita pasarnya target pasar di sini. Pelajar, rumah tangga berpenghasilan rendah. Ini maka kita cocoknya segmentasinya ini ya. Kita cocok untuk menggunakan penetrasi harga secara biasa. Kemudian penentuan harga awal. Gunakan pendekatan cost plus. Cost plus itu biaya plus margin minimal atau target weekend yang diterapkan. Benchmark dengan harga pesaing.
Biasanya 10%, 30% lebih rendah tergantung elastis permintaan. Kemudian rencana komunikasi dan promosi. Tekankan nilai ekonomis, harga terbaik untuk kualitas X. Gunakan diskon peluncuran, bundle, atau trial gratis untuk menarik trial. Ya. Kemudian pemantauan dan pengukuran. KPIs utama, volume penjualannya, pangsa pasarnya, tingkat churn-nya, kontribusinya, kontribusi margin, dan biaya kalkulasi pelanggan. Ini hitung semua, berapa perlu penjualnya, berapa persen pangsa pasar dikuasainya, bagaimana tingkat churn-nya, bagaimana kontribusi marginnya, berapa biaya akuisisi pelanggan gimana. Kemudian kita analisis elasticity of demand untuk melihat seberapa responsif penjualan terhadap perubahan harga. Kemudian juga kita bisa melakukan strategi keluar exit strategi, misalnya gradual price increase, naikkan harga secara bertahap. Setelah pangsa pasar stabil, harga dinaikkan secara bertahap. Harga murah dinaikkan ya. Kemudian product line extension, ya, tawarkan varian premium dengan harga lebih tinggi sambil mempertahankan varian budget. Inilah yang kita lakukan analisis ya dalam melakukan penetrasi pasar ya, dan 6 ya. Dan 6 betul. Atau bundling value added service, tambahkan layanan tambahan untuk menjustify harga naik ya. Keuntungannya, jadi kalau keuntungannya apa, yang pro nih ya, peningkatan penjualan cepat. Jadi Xiaomi meluncurkan smartphone dengan harga jauh di bawah pesaing, menguasai pasar Asia dalam 2 tahun. Ini keuntungannya. Jadi penting keuntungan dari menggunakan variasi pasar ya, peningkatan cepat. Kemudian skala ekonominya, Amazon Prime memberi harga rendah pada layanan streaming, mengurangi biaya per pelanggan seiring pertumbuhan basis pengguna. Itu aja Amazon ya, harga lebih rendah. Kemudian barrier to entry, setelah pasar jenuh, pesaing baru harus menurunkan harga lebih jauh untuk mengurangi populasi mereka. Jadi barrier to entry, jadi dapat rintangan untuk pesaing masuk ya. Kemudian meningkatkan loyalitas, konsumen yang terbiasa dengan harga murah akan tetap berbelanja meski harga naik sedikit. Ada 11 harga jauh naik sedikit, tidak terasa naiknya, tapi sudah terbiasa dengan harga murah ya. Apa kerugiannya? Kerugian daripada prinsip pasar itu, harga itu, margin rendah pada awal, mengorbankan profitabilitas jangka pendek, memerlukan modal kerja yang kuat. Ini kelemahannya. Risiko price war, pesaing dapat merespon dengan menggunakan harga lebih jauh, memicu perang harga ya. Kemudian persepsi nilai rendah, konsumen dapat mengaitkan harga rendah dengan kualitas rendah, brand illusion ya. Kalau harga tinggi itu kualitas tinggi ya, ini biasa itu. Jadi persepsi nilai rendah. Kesulitan menaikkan harga ya. Setelah konsumen terbiasa dengan harga murah, kenaikan harga dapat menimbulkan churn tinggi. Ini churn tinggi artinya konsumen akan beralih ke pesaing gitu ya. Kemudian ketergantungan pada volume. Jika volume tidak tercapai, biaya tetap tinggi dan probabilitas turun drastis. Jika volume tidak tercapai, biaya tetap tinggi dan probabilitas turun drastis. Ini contoh kasus nyata ya. Dan ini perusahaan, ada beberapa perusahaan yang menerapkan penetrasi pasar harga ya. Netflix awalnya langganan streaming video. Jadi harga penetrasinya $7,99 per bulan. Hasilnya dia cepat menambah subscriber, mengalahkan Blockbuster karena harganya penetrasi harga murah ya, lebih murah pada Blockbuster, sehingga cepat menambah subscriber. Blockbuster. Spotify, layanan streaming musik. Kalau Netflix ini layanan streaming video, Spotify ini layanan streaming musik. Jadi dia harga pensinya $4,9 premium, gratis ad supported. Jadi hasilnya menguasai pasar ya, musik digital menekan iTunes ya. IKEA, furniture siap rakitan, harganya 30% lebih rendah dari toko furniture tradisional. Jadi menjadi pemain global dalam segmen furniture mass market. Ini hasilnya ya. Gojek, layanan transportasi dan delivery type sangat kompetitif pada awal. Jadi dominasi pasar ride-hailing dan layanan on demand di Indonesia. Ini jadi kemudian 7 ini ya. Checklist cepat musuh penetrasi harga. Apakah jika kita ingin menetapkan si pasar harga, kita checklist cepat ya. Pertama, apakah biaya variable rate lebih kecil pada harga penetrasi? Apakah ada kapasitas produksi untuk memenuhi lonjakan permintaan? Itu dia tanya dulu. Apakah target pasar sudah harga? Ini tanya. Apakah brand dapat menahan pricing murah sama dengan kualitas rendah? Apakah ada rencana kenaikan harga atau depresiasi produk? Apakah cash flow cukup untuk margin tipis sampai belum meningkat? Ini dia ya. Jadi kita tengok
apakah variable itu lebih kecil pada harga prestasi? Kalau biaya variable ini lebih kecil bagus ya. Kalau lebih besar gimana? Itu kan? Apakah ada kapasitas produksi untuk meningkatkan permintaan? Kalau kapasitas produksinya tidak bisa memenuhi, agak sulit untuk menerapkan penyelesaian harga ya. Kalau target pasar sensitif harga, baik bisa kan. Kalau tidak sensitif, akan gagal ya menggunakan nasib harga. Apakah brand dapat menepasi murah? Nah, kalau dapat menepasi murah, tidak ada masalah. Tapi kalau konsumen itu mempersepsikan harga murah yang kelas rendah itu sudah agak sulit untuk menggunakan relasi harga. Oke, inilah contohnya checklist pas memutus harga. Kemudian dengan praktis, jadi kalau untuk harga itu hitung biaya, pastikan harga tidak menutup biaya variabel. Pastikan harga tidak menutupi biaya variabel ya. Kemudian kenali pasar, pilih segmen sensitif harga. Jadi pertama kenali pasar, pilih segmen sensitif harga. Tentukan harga, biasanya 10% di bawah kompetitor. Luncurkan dengan promosi, fokus pada nilai ekonomi, pantau KPI pada volumenya, pengawasan pada margin dan churn-nya. Rencanakan harga secara tetap lewat produk premium. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat memanfaatkan strategi harga untuk memasuki pasar baru, mempercepat akuisisi pelanggan, dan membangun fondasi pangsa paling kuat sembari ke segi harga yang lebih mengoptimalkan probabilitas. Oke, selamat coba ya. Nah, ini ada kisah inspiratif ya. Jadi di sebuah kota kecil, ya hiduplah seorang pemuda bernama Rian ya, yang memiliki mimpi membuka usaha kopi sendiri. Dengan modal terbatas, ia mulai menjual kopi kemasan di pinggir jalan. Ya. Rian percaya satu hal, agar dagangannya cepat laku, ia harus menjual dengan harga murah. Ia pun menetapkan harga 5.000 per cup, per cangkir ya. Setiap hari pembeli memang ramai, orang-orang datang silih berganti, tertarik karena harganya sangat terjangkau. Rian sempat merasa usahanya akan sukses besar ya. Namun setelah beberapa minggu, ia mulai menyadari sesuatu yang mengganggu. Uang yang ia hasilkan hampir tidak pernah tersisa. Jadi Pak Pok. Nah, itu sedikit ya sisanya ya. Biaya produksinya mencapai 4.000, membuat keuntungannya yang sangat tipis. Bahkan di beberapa hari ia justru merugi. Lebih dari itu, ia juga mendengar komentar pelanggan yang menganggap kopinya biasa saja. Tanpa ia sadari, harga murah yang ia tetapkan telah membentuk persepsi bahwa produknya tidak istimewa. Satu sore, Rian duduk di depan kedainya sambil memperhatikan sebuah kafe di seberang jalan. Ia heran melihat banyak pelanggan rela membayar 5.000 hingga 40.000 untuk secangkir kopi. Padahal menurutnya kopi yang dijual tidak jauh berbeda. Dan situlah muncul pertanyaan dalam benaknya. Mungkin bukan harga murah yang membuat bisnis berkembang, tapi nilai yang dirasakan pelanggan. Sejak itulah Rian mulai mengubah pendekatannya. Ia memperbaiki kualitas kopinya, memilih biji kopi yang lebih baik, dan mulai menceritakan asal kopi yang ia gunakan pada pelanggan. Ia juga mengganti kemasan menjadi lebih menarik dan memberikan sentuhan branding yang lebih profesional. Jadi kan konsumen kan membeli kopi bukan karena harga, tapi kan nilai kopinya, rasanya, gitu kan. Langkah paling berani yang ia ambil adalah menaikkan harga menjadi 18.000 per cangkir. Awalnya Rian diputi rasa takut. Ia khawatir pelanggan akan pergi dan usahanya justru sepi. Dan benar saja, di hari pertama jumlah pembeli memang menurun. Namun perlahan suatu yang tidak terduga terjadi. Pelanggan yang datang justru lebih menghargai produknya. Mereka mulai melihat kopinya sebagai sesuatu yang berkualitas, bukan sekedar minuman murah. Keuntungan Rian pun meningkat. Meskipun jumlah pembeli tidak sebanyak sebelumnya, margin yang didapatkan juga jauh lebih besar. Lebih dari itu, usahanya mulai dikenal sebagai kopi yang premium di kalangan pelanggan. Dari pengalaman tersebut, Rian belajar bahwa harga bukan hanya soal menutup biaya dan mengambil keuntungan. Harga adalah cara sebuah produk diposisikan di benak konsumen. Saat ia menggunakan strategi harga murah, ia tanpa sadar menganggapnya sebagai barang biasa. Namun ketika ia beralih ke strategi berbasis nilai, produk yang berjaya lebih tinggi. Berapa tahun kemudian, Rian tidak lagi berjalan di pinggir jalan. Ia telah memiliki beberapa cabang kedai kopi yang ramai dikunjungi. Kesuksesnya bukan karena ia menjual paling murah, melainkan karena ia memahami satu hal penting. Menetapkan harga berarti menentukan bagaimana pelanggan melihat nilai dari produk yang kita tawarkan. Kebiasaan Rian tidak membuatnya berhenti belajar. Justru dari situlah ia mulai memahami sebuah strategi harga bukan sesuatu yang statis, melainkan harus terus disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan kondisi pasar.
Saat cabangnya mulai bertambah, Rian menghadapi tantangan baru. Tidak semua lokasi karakter pelanggan yang sama. Di suatu kota, pelanggan lebih menghargai suasana dan pengalaman. Sementara di kampus, mahasiswa cenderung lebih sensitif terhadap harga. Dulu Rian berpikir satu harga bisa berlaku di semua, namun pengalaman menunjukkan bahwa pendekatan itu tidak efektif. Ia pun mulai menekan strategi yang lebih fleksibel. Di cabang sekota, Rian tetap mempertahankan harga premium. Ia bahkan menambahkan menu spesial dengan harga lebih tinggi, mencari pelanggan yang mencari pengalaman unik. Sementara itu, di cabang dekat kampus, ia menghadirkan paket hemat banding kopi dengan makan ringan dengan harga yang lebih terjangkau. Tanpa sadari kini menggunakan beberapa strategi sekaligus. Value based pricing untuk yang citra premium, bundle pricing untuk menarik segmen tertentu, dan sedikit pusat kompetitif tetap yang relevan di setiap lokasi. Satu hari seorang teman lama bertanya padanya, kenapa sekarang kamu tidak kembalikan harga murah saja supaya makan ekonomi? Yang tersenyum, yang teringat masa-masa awal usahanya yang hampir bangkrut. Ramai itu penting, jamnya pelan. Tapi yang lebih penting adalah sehat. Bisnis yang buka baik bukan yang paling banyak pembeli, tapi yang bisa bertahan dan berkembang. Lalu ia menambahkan, harga itu bukan sekedar angka, itu adalah strategi, pesan dan juga cermin yang kita berikan. Sering waktu Rian mulai memberani mencoba strategi lain. Pada saat menjadi penuh baru, ia sempat dengan harga sedikit lebih tinggi, skimming prices untuk menarik pelanggan yang penasaran dan ingin mencoba lebih dulu. Setelah beberapa waktu, harga diturunkan agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Ia juga belajar membaca oman saat pernah meningkat, seperti di pekan atau musim liburan. Ia menyesuaikan penawaran harga tanpa merusak kepercayaan pelanggan. Semua lakukan dengan hati-hati, karena ia sadar bahwa harga bukan hanya suatu keuntungan jangka pendek, tapi juga tentang membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dari penyadapnya itu, dia akhirnya benar-benar suatu soal mendasar. Menentukan harga bukan hanya tentang angka yang pas, tapi tentang strategi yang sesuai dengan siapa kita, siapa pelanggan kita, dan kemana arah bisnis kita akan terbawa. Disitulah letak kekuatan sebenarnya, bukan pada harga yang paling murah, tapi pada keputusan yang paling tepat. Nah, inilah kisah inspiratif. Jadi ini Anda tuh lagi paskan kisah inspiratif yang harga. Bacalah kembali kisah Rian dengan cermat, kemudian buatlah refleksi diri secara individu dengan menjawab pertanyaan berikut secara naratif, bukan poin per singkat. Ini pertanyaannya ya, Anda baca. Oke, demikianlah yang Bapak bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.